Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam. Yajibu shawmu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shawmi ma'al khuluwi 'ani haidin wan nifas. Pembahasan kita kali ini tentang puasa. As-shawmu lughatan al-imsak. Bahasa Arab arti shaum itu adalah menahan. Dan dalam syar'an adalah al-imsak minal mufattirat atau anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi yajibu wajib ya shaumu Ramadan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini nasikh dengan puasa yang sebelumnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa puasa sebelum Ramadan itu ada. Yang wajib buat kita umat Nabi Muhammad itu di puasa Asyura. Kemudian berbalik menjadi itu sunnah setelah datangnya nasikh, yaitu puasa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah khususiyah untuk kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasanya bukan syariat yang baru, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, wajib atas kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, berarti 'alal ladzina min qablikum para anbiya wal umam sabiqah yasumun. Mereka berpuasa. Hanya puasa bulan Ramadan ini yang belum pernah ada syariat sebelumnya kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yajibu shaum Ramadan, bagi siapa wajib? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Ada orang kafir puasa, gimana puasanya? Ya nggak sah, nggak sah. Ada orang murtad puasa, puasanya gimana? Nggak sah. Dan tetap wajib qadha nanti kalau yang murtad lain dengan yang kafir. Ya. Kalau kafir memang tidak ada tahlil, hukum untuk mereka itu nggak diperketat seperti orang murtad. Kalau murtad ini sudah tahu Islam, sudah masuk Islam terus keluar, terus balik lagi. Nah, itu wajib mengqadha semua kewajiban puasa fi ayyam riddatih, walaupun dia puasa di ayyam riddatih. Yajibu shaum Ramadan ala kulli muslimin balighin, wajib puasa bagi yang baligh. Baligh kita sudah tahu alamatul bulugh thalathatun tadi itu. Jadi yang baligh wajib puasa. Nanti ada permasalahan gimana kalau balighnya pas siang Ramadan. Nanti akan dibahas. Akil, masa akil itu enggak gila. Yang dimaksud akil
bukan orang gila. Kalau orang gila itu tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Makanya kalau ada orang ngaku wali, ngaku katanya ilmunya tinggi, Ramadan tidak puasa, ya, 5 waktu tidak sholat, hukumnya gimana? Antara dua, wa imma kafir karena juhud mimma yu'lam minad din bidarurah, ya, mimma majnun lam yajib alaihi syai', ya. Jadi kalau ada orang ngaku wali kemudian tidak puasa, ada imma zindiq wa imma majnun. Oh enggak, ini wali, tidak ada wali majnun. Yang tidak wajib puasa itu cuma orang majnun, ya. Atau orang ini kafir, ya jahat, ingkar tak wajib puasa. Puasa itu bagi yang mau aja, sih ngawur. Sebabnya rukun Islam. Kalau dia nggak puasa tapi tidak mengatakan bahwa puasa itu nggak wajib dan lain-lain, asih, lebih enak itu. Jadi dia masih tahu bahwa dirinya melakukan kekurangan, selesai. Tapi kalau sudah menutupi kekurangan dengan mengatakan tidak wajib dan lain-lain, bisa kufur. Balighin akilin qadirin ala shaum, bisa puasa. Bisa puasa ini oleh ulama dibagi dua. Bisa itu ada yang bisanya itu syar'an, ya, hisan dan syar'an. Ada yang memang nggak bisanya hisan, seperti sakit, nggak bisa. Ada yang nggak bisa menurut kacamata syariat, haid wa nufasa, itu ghairu qadir. Tapi dia bisa loh kalau puasa ya, tapi dia nggak bisanya karena syariat yang melarangnya. Qadir ala shaum ma'al khulu an haid wan nifas. Dan dia tidak terkena haid dan nifas. Maka dari situ fala yukhatabu bihi kafirun, takhrijnya muslim kafir. Fala yukhatab bihi aqilun, ya, maka balighun. Fala yukhatab bihi sobiyun, takhrijnya baligh. Wala yukhatab majnun, takhrijnya aqil. Selesai. Wa man ajhadahu shaum likibarin, barang siapa yang enggak bisa puasa karena beberapa sebab, di antaranya karena tua atau karena sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya. La bi ada'in wala bi qada'in, dia berarti nggak bisa puasa sekarang maupun qadha. Kayak orang tua umurnya 105 tahun sudah nggak kuat puasa, apa mau dibilang tunggu aja dulu, insyaallah segini 110 tambah seger. Ada, tidak ada ya, tambah nggak kuat, nggak berarti la bi adain wala bi qadha. Atau sakit yang kata dokter la yurja buruhu, ini orang nggak bakal meningkat, ya. Sakit yang kata dokter ini bakalnya tambah parah sudah, nggak ada harapan sembuh. Berarti sekarang dia sudah nggak wajib, dan gobok juga tidak wajib karena dia nggak akan ada harapan sembuh. Nah yang seperti itu ya, lakin yalzam man ajhadahu shaum, wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa dikarenakan tadi itu likibarin aw maradin ayur jaburuhu likulli yaumin muddu ta'am, menggantikan puasa itu dia harus bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Muddu ta'am. Mud, 1 mud itu 0,7 kilo.
1,7 sekian kilo, anggap 1,7 setengah, 3/4 satu harinya. Berarti kalau 29 hari dikalikan 29 mud diberikan kepada para fuqara wal masakin. Itu gantinya puasanya dia. Ya. Ini bagi orang yang ada la ada wala qadha. Tapi ada nanti yang la ada tapi bisa qadha. Kayak sakit yurjabuhu, sabar. Kan ada bulan puasa gini terus sakit, kena sakit. Naudzubillah kena demam atau mahnya kumat, sakit 1-2 hari. Sudah, berarti ente nanti setelah lebaran ikti kotok ya, dikotok puasanya tadi itu selesai ya. Doa ada fidyahnya nggak ada. Fidyah tadi bagi yang tidak mampu untuk membayar tadi itu. Paham tuh? Nah, selesai. Wa yukhatabul maridu wal musafiru wal murtad wal haid wan nufasa bil qada dunal ada. Nah, orang sakit yang yurja burbuh, yang ada harapan kesembuhannya, wal musafiru, musafir itu termasuk uzur untuk dia nggak puasa. Jadi kalau musafirnya qoblal fajr, dia boleh untuk tidak puasa. Wal murtab, na'udzubillah. Wal haid wal nufasa, orang haid dan nifas, ini semuanya wajib untuk mengqadha hari di mana dia tidak puasa tersebut. Marid, kalau nggak puasa nanti wajib qadha. Musafir, kalau nggak puasa nanti wajib qadha. Murtad, mau puasa nggak puasa wajib qadha. Haid wan nufasa, kalau nggak puasa wajib qadha. Kalau puasa dia tidak sah puasanya, ya haram lagi. Dunal ada, dia malah mereka ini mukhatabun bil qadha. Mereka semuanya diwajibkan mengqadha puasa. Fa in takallafal maridu wal musafir, kalau orang sakit yang nggak wajib puasa tersebut dia paksa untuk puasa, atau musafir yang capek dia itu, padahal musafirnya sebelum fajar berangkatnya itu malam pas sahur atau malam, terus paginya itu dia nggak wajib puasa. Fasoma, tapi dia paksa diri hingga dia puasa, sah puasanya, sah puasa. Dunal murtad, nah ini tidak yang murtad. Kalau murtad pikirin aneh nanti mau balik Islam lagi setahun lagi. Nanti kalau saya balik Islam saya harus qadha. Waduh, lumayan qadha. Lebih baik saya puasa aja sekarang, nanti masuk Islam lagi nggak usah puasa, nggak bisa, karena dia itu di sini mukhatabnya hanya bil qadha, tidak ada. Ya. Kemudian dunal murtad wal haid wan nufasa, al haid wan nufasa juga tidak sah, puasanya itu tidak sah. Fa in aslama, titik, selesai. Ini qadha kasus. Fa in aslama, kalau orang kafir masuk Islam, au afaqa, orang gila sembuh, au balagha, anak kecil balik. Jadi tadi asalnya ini semuanya berarti enggak wajib. Fa in aslama, berarti tadinya kafir, enggak wajib. Fa in afaqa, tadinya majnun, enggak wajib. Fa in balagha, tadinya sobi. Jadi tadinya tidak wajib, sekarang tahu-tahu jadi wajib. Muftiran, dalam keadaan tidak puasa, fi nahari Ramadan. Ya, jam 2 siang
bangun tidur junub balik, jam 2 siang sembuh dari gilanya, ya. Atau jam 2 siang masuk Islam. Dan dia semua bertiga ini tadi dalam keadaan gak ada yang puasa. Gimana hukumnya? Nudibal imsak, disunahkan untuknya imsak. Imsak sama siang beda. Imsak ini kewajiban untuk tidak makan, tidak minum, atau tidak mengkonsumsi mufattirat. Tidak, pokoknya sesuatu yang membatalkan tidak boleh dilakukannya itu namanya imsak. Dan dia ini imsaknya tadi ini bukan shaum. Beda antara shaum dengan imsak, walaupun dalam segi bahasa sama. Ya, dalam segi bahasa sama. Makanya waktu jam 1/4 jam sebelum subuh itu namanya imsak, bukan shaum. Shaum itu pada tulu'ul fajar. Kalau sebelumnya hanya untuk kita menahan agar nggak makan, supaya nanti kita waktu adzan itu nggak dalam keadaan makan, itu imsak, tahan dari makan dan minum. Ini juga begitu, balik di tengah siang hari, di tengah Ramadan, sadar dari gilanya masuk Islam, maka disunahkan untuknya sampai maghrib nggak makan nggak minum imsak. Lo kok udah puasa? Enggak puasa. Nggak bisa puasa ya mulai tadi tulu'ul fajar itu. Jadi hanya imsak itu pun sunnah. Kemudian wal qada'u, dan disunahkan juga baginya mengqadha, tapi sunnah. Karena balik muslim kafir yang aslam, majnun yang afak di tengah bulan Ramadan, kalau dia sadar tadi itu sunnahnya imsak, kemudian untuk hari tersebut disunahkan dia mengqadha wala yajibani. Imsak wal qadha kedua-duanya enggak wajib, bal yusanna. Keduanya sunnah. Sekarang kasus yang kedua. Wa in balagha sha'iman. Anak kecil ini umur 12 tahun, belum waktunya balik, ini puasa. Dia ini puasa. Dia belum balik, tapi sudah puasa. Tengah-tengah ya, bulan tengah-tengah siang bulan Ramadan gini balik, dia puasa, maka hukumnya lazimahul imsak, wajib untuk dia sekarang imsak. Puasanya tadi dia itu kan belum wajib ya. Balagha sha'iman lazimahul imsak wa nudibal qada'u, dan sunnah dia untuk mengqadha. Karena aslinya yang namanya wajibnya puasa bagi anak yang balik, dia belum balik, nggak wajib, masih anak. Tapi tengah-tengah dia jadi balik dalam keadaan shaim, yajibul imsak wa yundabul qadha, dan disunnahkan untuk dia mengqadha, nggak wajib juga. Selesai. Ini namanya masalah ini nanti dikenal dengan zawalul mani', turuwul mani' ya. Walau tahuratil haidu, kalau perempuan haid, perempuan ini haid, jam 12 siang suci, maka amsakat nadban, sunnah baginya untuk tidak makan, tidak minum, tidak kumpul ya, sampai maghrib. Tapi
wa qadha, dan wajib dia untuk mengqadha. Wajib dia untuk mengqadha. Au qadimal musafir. Musafir ini enggak puasa ya. Dia dalam keadaan enggak puasa. Au bari al marid, atau orang sakit itu sembuh. Wa huma muftirani, dan keduanya dalam keadaan enggak puasa sampai. Ente yang rumahnya di mana? Umpama rumahnya di Jawa Tengah, Semarang, berangkat supaya tidak puasa, berangkatnya sahur. Di jalan ya, sampai di mana? Tol jam 9 kopi. Tidak puasa, tidak wajib. Karena alhamdulillah anak berangkatnya sebelum subuh, nggak wajib. Jam 12 siang sudah sampai di Semarang. Ayo, jam 12 siang sudah sampai di Semarang. Berarti dia sudah nggak musafir lagi. Rumahnya dia di Semarang, nggak musafir lagi. Gimana hukumnya? Qadimal musafir. Kalau apabila dia dalam keadaan muftiran, sunnah dia amsak, ya, tapi tetap nanti wajib mengqadha. Tapi kalau dia itu puasa, dia puasa. Anak tak lihat-lihat sih posisi keadaan, saya lihat-lihat dulu. Jam 3 sahur. Sudah sahur ini. Ya, walaupun niatnya mu'allaq. Nawaina shauma ghadin idza kuat. In gawina wa illa nuftir. Ya, bismillah. Dia musafir berangkat, coba sih puasa. Sampai di perjalanan masih kuat. Begitu sampai Semarang jam 12 siang panas. Tapi sudah sampai Semarang, sampai rumahnya. Karena kan tadi tidak wajib puasa. Safarnya anak kan sebelum subuh. Gimana sekarang? Saya mau buka. Ya, sekarang saya mau buka. Apa katanya? Amsaka hatman. Gak boleh. Harus ente tahan. Puasa ente sah. Lo tadi kan saya gak wajib tadi. Kalau ente buka di jalan, ya, buka di jalan, makan di jalan, nanti di situ amsakan depan. Tapi ketika ente dalam keadaan puasa sampai nyampe ke tempat, maka hukumnya wajib untuk meneruskan puasa tersebut. Titik, selesai. Ya. Masalah baru lagi. Walau qamatil bayyinatu bi ru'yati yaumil syak wajaba imsak bagiyatihi wa qadahu. Kalau terbukti ada yang menyaksikan hilal, kenapa kok dinamakan hilal? Kok bukan badar atau qamar? Karena kalimat hilal itu kalau masih kecil. Kalau tidak kecil sempurna namanya badrun. Ya. Makanya Rasulullah ya disebut dengan badar. Ya badrotin, ya badrotin. Kenapa tidak ya hilal? Karena hilal itu masih kecil. Bulan kalau masih sabit namanya hilal. Kalau sempurna namanya badrun. Kalau qamar itu lengkap semuanya. Badar. Kalau sudah badar itu pasti bulan purnama. Ya badru kam sahirat alaika nawadhirun. Ya. Pujian itu seperti itu. Wahai bulan purnama, berapa banyak mata manusia yang tersihir ketika memandangmu. Ya.
kamulat mahasinuhu walau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusofi. Kata mana? Maulid Habsyi, kata Haifal Habsyi, lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Rasulullah itu bagaikan bulan yang sempurna, nggak pernah yukhsaf. Apa yukhsaf? Gerhana. Ya. Walau qamatil bayyinah bi ru'yati yaumi syakki. Ya. Kalau terbukti ada orang melihat Yaumisyak. Yaumisyak itu kayak kemarin. Ya, kemarin itu Yaumisyak itu kalau apa hari ini. Hari ini kalau tadi malam nggak dilihat ini Yaumisyak. Ya apa ini hari ini? Ini kan bisa jadi hari ini 30 Sya'ban, bisa jadi 1 Ramadan. Hari ini nih Yaumisyak. Kalau nggak ada yang lihat, bingung. Akhirnya qamatil bayyinah. Qamatil bayyinah dalam keadaan ada Jumatan tadi. Itu orang sudah kadung futur. Ya. Atau walau qamatil bayyinah bi ru'yati yaumisyak. Kan yaumisyak kita enggak boleh puasa. Jadi tadi malam ini menteri enggak melihat, enggak ada dalil, enggak lihat tanda ini, ya sudah kita genepin ke 30 yaumisyak kemarin itu. Tadi malam itu. Hari ini siang-siang ada orang datang ke menteri. Pak Menteri, saya tadi malam jalan-jalan kelihatan ada bulan. Hah? Tanya dulu di mana yang dilihat. Saya lihat di daerahnya di sini, arah sini, ini. Kalau orang dulu untuk ru'yatul hilal itu gampang, apalagi orang Badui itu sudah kerjaannya ilmu bintang dan bulan. Orang semakin Badui, semakin deso, itu semakin pintar ilmu perbintangan dan perbulanan. Kita yang semakin kota semakin balun. Nggak ngerti apa-apa kita yang matahari. Orang-orang yang tinggal di pedesaan itu ngerti dia matahari, lihat apa namanya bayangan, lihat ini. Mereka masih terbiasa dengan itu. Kita sudah lihat jam, lihat handphone, lihat semua, jadi akhirnya nggak ngerti ini. Nah, makanya orang dulu untuk ru'yatul hilal itu sudah 99% itu walaupun fasik diterima. Hanya benernya daripada enggaknya. Tapi kalau sekarang, harus diuji dulu. Nanti lihat di mana. Anak lihat di sana ada bulan. Tadi malam seret. Tak mungkin bulannya di sana. Kalau itu lihat di sana. Itu lihat bulan pelayangan nanti. Berarti sudah tak masuk akal. Ya, makanya lam taqumul bayyinah. Terus itu tadi lu melihat bulan jam berapa? Dilihatnya itu ada jamnya. Antara jam sekian sampai jam sekian. Makanya dilihatnya kan ngasih kabarnya mesti jam 7. Karena ngelihat itu antara jam 5 sore sampai jam 6 itu yang ada sekitar jam segitu. Gak lebih dari itu saat lihatnya itu di situ. Kalau sudah di situ nggak dilihat, ya tambah nggak kelihatan lagi setelah. Jam berapa yang kelihatan? Tadi malam jam 8:30. Di mana yang dilihatnya? Nggak tahu film gitu ya. Nggak masuk akal. Tapi kalau dia itu masuknya jam 9 malam datang ke kota, tadi jam 5, 5:30 saya lihat. Gimana waktu saya jalan di perjalanan? Biasanya kan gitu, dia di gurun pasir, datangnya jam sekian. Sudah disumpah, pastikan kejujurannya, walaupun 1 orang. Nanti lihat. Tidak ada kesaksian 1 orang kecuali ru'yatul hilal. Tidak ada. Zina 4 orang. Kemudian jaraim yang lainnya 2 orang. Kecuali hilal 1 orang. Maknanya urusan hilal ini digampangkan oleh Allah. Sumu li ru'yati wafturu li ru'yati. Jadi sudah dibuat gampang sama Allah dan Rasulnya. Kapan puasa, kapan lebaran itu dikasih gampang. Kita yang ruwet. Pakai dihisab, dihitung-hitung. Hisab bisa beda pendapat. Jangan dikira hisab itu semua sepakat, tidak. Hisab bisa beda. Hisab saya dengan hisab dia bisa beda. Jadi ruwet nanti.
Kalau ru'yatul hilal itu nggak beda pendapat, lihat puasa dan lihat sudah selesai. Anak nggak lihat, tapi itu lihat, ya harus sudah harus puasa, selesai. Kan enak. Bahkan kalau di fikih tidak boleh pakai yang namanya harus ain mujarradah. Nggak boleh pakai kamera, nggak boleh pakai keker, nggak boleh pakai apapun sekali. Pakai kacamata aja nggak boleh. Ini anak-anak yang pakai kacamata nggak boleh dari hilal. Harus dicopot kacamata. Ainul mujarradah. Lu kok bisa? Iya. Skip, jangan diruwetkan, jangan dibikin ruwet. Gampang ini. Ya, pernah ada lihat hilal gitu dia pakai kacamata. Nah, lihatnya dia dari samping kacamatanya. Kacamatanya waktu itu putih. Sekarang tuh anak kelihatan di situ dia. Tapi hilang sudah, seret gitu toh. Oh iya, coba lihat ini. Wah itu lagi ya, kocomotomu itu. Ya, nggak bisa. Makanya harus ainun mujarradah. Makanya kalau yang dilihat di televisi, pemerintah menyiapkan alat-alat untuk melihat. Kalau di mazhab kita Syafi'i, nggak tahu di mazhab lain. Mazhab kita Syafi'i nggak usah. Ya, nih. Dibuat gampang gitu. Ya, dibuat gampang. Dan berikan hal ini untuk pemerintah. Selama pemerintah itu muslim, adil, insya Allah ya. Nah, kalau kita sudah tadinya nggak kelihatan, tadi malam nggak kelihatan ya, sudah tadi malam nggak kelihatan. Ini Yaumul Syak, hari ini nggak boleh puasa kita. Hari ini kita nggak boleh puasa, haram kita puasa hari ini. Kalau tadi malam nggak ada yang lihat hilal, udah hari ini Syak, jangan puasa. Sudah kita semua nggak puasa. Allahumma jam 9 pagi tahu-tahu udah pengumuman dari pemerintah bahwa hari ini Ramadan. Sudah kadung foto, sudah kadung makan pagi, sudah perlu gimana ini semuanya? Apa hukumnya? Wajib imsak bagi yaum. Sisanya wajib kita imsak, kita nggak boleh apa? Nggak boleh makan dan minum. Kemudian wajibu qada'uhu. Hari ini berarti 1 Ramadan dan kita wajib untuk mengqadha hari ini. Paham? Ya. Jadi ini dulu karena nggak ada yang namanya handphone. Jadi sampingnya kabar itu sultan itu mesti lama. Makanya ada Yaumus Syak. Kalau sekarang kan ada yang kelihatan WA atau kelihatan siapa namanya ini, panggil, suruh sumpah di daerah itu, selesai, gampang sekarang. Umpama terjadi seperti ini hukumnya. Kemudian wa yu'maru sabiyyu bihi li sab'in wa yudrabu li 'ashrin. Ya. Anak kecil diajarkan puasa mulai usia 7 tahun. Anak kecil diajarkan puasa mulai usia 7 tahun. Seperti sholat, persis kias anak sholat. Ini dikiaskan 7 tahun diajari. Ya. Kalau nggak mampu sampai maghrib, sampai asar, sampai zuhur, nanti terusin lagi belajar. Pokoknya yang penting yu'mar bis-shaum bisa baik. 10 tahun itu kalau nggak puasa dipukul. Nah, dipukul di sini darbut ta'dib, dipukul kayak sholat tadi itu, dipukul maknanya orang tua nggak rela dengan perbuatan anaknya nggak puasa 10 tahun. Ayo puasa. Ya. Kemudian yudrabu li 'ashrin, umur 10 dipukul. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu. Kita teruskan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. La tajuzu qira'atul Qur'ani bil ajamiyyah sawa'un ahsana al-arabiyyah am lam yuhsinha, sawa'un kana fi shalah am fi ghairi shalah, fa in qara'a biha fi sholati lam tasih salatuhu. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakar bin al-Mundhir. Wa qala Abu Hanifah yajuzu dzalik wa tasihhu bihi shalah.
Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad yajuzu liman lam yuhsin Arabiyyah wa la yajuzu liman lam yuhsinha. Ya. Tidak boleh membaca Quran itu dengan bahasa selain Arab. Bahasa selain Arab tidak boleh. Baik dia itu bisa bahasa Arab atau tidak. Mau dia yuhsin al-Arabiyyah atau lam yuhsinha, dia bisa bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Arab, tidak boleh membaca Quran dengan bahasa selain Arab. Ya. Sawa'un kana fi shalah am fi ghairiha, baik di salat ataupun di luar salat. Di salat atau di luar salat, enggak boleh dua-duanya. Ya. Jadi kita ngaji tapi enaknya bahasa Indonesia aja. Kalau ngaji bahasa Arab saya nggak ngerti nanti. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Suci Allah, Tuhan alam semesta. Ya. Diterjemahkan kayak Injil gitu. Injil kan diterjemahkan semua bahasa. Dan bahasa aslinya sudah Ibraninya nggak ada. Di Inggris, di ini, jadi nggak ada rujukannya. Nah, apakah Quran boleh seperti itu? Tidak boleh. Harus bahasa Arab di sholat maupun di luar sholat. Hadza madhabuna. Ini madhab kita Syafi'i, wa madhab Malik yang Malik, wa madhab Ahmad. Ini 3 madhab. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Begitu pula ini adalah perkataan Imam Dawud wa Abi Bakar bin Mundhir. Semua sepakat. Hanya Imam Abu Hanifah yang berkata yajuzu dzalik. Boleh baca Quran itu bil ajamiyah wa tasihhu bihi shalah. Bahkan salat bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Gantinya Fatihahnya itu. Ini kita bicara Fatihahnya, bukan sholat seluruhannya, Fatihahnya. Itu hanya di mazhab Imam Abu Hanifah. Semua mazhab mengatakan tidak boleh. Ya, mengganti Al-Fatihah dengan bahasa selain Arab. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad yajuzu liman lam yuhsinul Arabiyyah. Menerjemahkan hanya boleh bagi orang yang tidak bisa membaca bahasa Arab. Wala yajuzu liman yuhsinha. Ya. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab boleh, kalau bisa bahasa Arab tidak boleh. Ya, jadi keakuan. Ya. Gimana hukumnya sholat atau ngaji Quran diterjemahkan? Ini sekarang kalau ada orang tanya seperti itu gimana hukumnya? Saya mau ngaji tapi bahasa Indonesia aja. Saya mau sholat tapi Fatihahnya saya ganti bahasa Indonesia. Jawabannya tadi itu nggak sah. Liman yuhsinha walam yuhsinha, pokoknya siapapun tidak sah. Itu di mazhab jumhur. Ada yang mengatakan buat yang nggak bisa aja boleh. Kalau yang bisa nggak boleh. Oleh Imam Abu Hanifah boleh semua. Ya. Ya, tapi terus sekarang mana yang kita ikuti? Jelas yang jumhur lah. Ya, kita kan termasuk pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi kita lebih hati-hati juga dalam hal ini. Selesai. Faslun. Wa tajuzu qira'atul Qur'an bil qira'ati sab'al mujma' 'alaiha wa la yajuzu bi ghairi sab'i wa la bir riwayat asyadha al manqula 'anil qurra'i sab'ah wa sayati fil bab sabi' insyaallah taala bayan ittifaqil fuqaha an istitabah man yaqra' bis syawaz idza qara'a biha. Bacaan Quran ini ada berapa sih? Berapa?
arba'ata asyara. Lengkap semua 14. Yang mujma' alaih sab'ah. Yang mujma' alaih ini pasti benarnya 7. Ya. Ada arba'ata asyara qiraah. Tapi yang mujma' alaih itu 7, yang sanadnya jelas ini semuanya 7. Ya. Selain daripada 7 ini masih khilaf. Ada yang qiraah syadzah. Ya, syadzah itu qiraah yang enggak thiqah, kebalikannya yang ini thiqah, yang ini syadz. Cuman saya pernah tanya orang ahli qiraah. Ya. Yang membuat saya bingung juga. Dia mengatakan bahwa selain 7 yang mujma' alaih, qiraatu sab'ah ini kan terkenal, sab'ah qiraat 7 itu yang mujma'. Selebihnya itu dia nggak mujma', nggak disepakati ulama dalam kesahahannya, keabsahannya. Tapi belum tentu salah. Ada yang benar. Makanya kata beliau, kenapa qiraatnya fulan dikatakan tidak mujma', tidak sekuat, tidak seabsah qiraatnya fulan, padahal fulan ini gurunya yang qiraat sab'ah ini. Ya apa ini? Gurunya syadz, muridnya mujma'. Enggak. Makanya sebagian ulama mengatakan selain 7 tadi itu masih ada yang qiraatnya sahihah, benar, ya. Tapi yang dikatakan 7 ini yang mujma' ini agar bisa dilakukan dalam sholat. Dilihat di sini, wala bi riwayat Syarifullah, saya tilba bisa ta'ala wa qala ashabuna law qara'a bi syawal fi shalah batalat. Kalau kita sholat membaca qiraah selain yang 7 batal. Dengan syarat ingkana aliman. Kalau jahil lam tabtul. Kalau dia enggak tahu bahwa itu qiraah syadzah, lam tabtul wa lam tuhsab lahu tilkal qiraah. Enggak batal, tapi bacaannya itu enggak dihitung. Jadi harus ulang. Ya. Wa qala al-Imam Abu Amr bin Abdul Barr al-Hafidh ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzul qira'ah bisyad wa annahu la yusalli khalfa man yaqra'u biha. Hampir sepakat ulama selain 7 qira'ah tidak diperkenankan dibaca dalam sholat, dan bahkan kita nggak boleh jadi makmumnya orang yang sholat dengan bacaan selain sab'ah qira'ah. Kalau ulama man qara'a bisyad in kana jahilan bihi aw bi tahrimihi urif bidzalik. Kalau barang siapa yang membaca qiraahnya syadzah itu karena dia enggak tahu kalau itu syadz atau enggak tahu kalau itu haram, dikasih tahu. Fa in 'ada ilaih, kalau udah dikasih tahu tetap baca seperti itu, atau dia alim, uzir ta'ziran balighan, ditakzir ila an yantahi an dzalik, sampai dia enggak membaca yang syadzah tadi itu. Khawatirnya nanti orang-orang itu nganggap itu bacaan yang benar, padahal itu bacaan yang syadz. Wa yajibu ala kulli mutamakkinin minal inkar alaihi wal mana al inkar alaihi wa manihi. Wajib bagi orang-orang yang bisa untuk mengingkari dan melarang, untuk mengingkari dan melarangnya. Ya seperti itu. Jadi ada bacaannya itu, ada pelajarannya khusus qiraah sab'ah. Jadi kalau mau untuk belajar qiraah sab'ah ya sebaiknya ngapalin Quran dulu supaya enak. Ya. Setelah itu baru dia pelajari. Ada ini qiraah ini qiraah ini. Ya, kalau kita pelajari ini hafaz, qiraah hafaz itu yang kita baca. Ya. Kalau di Hadramut beda lagi. Ya. Kalau di Hadramut beda lagi.
mereka pegangan apa? Apa kalau di Hadramut itu? Amr. Ya, Amr. Di Qur'annya di Hadramut tulisannya Amr. Kalau di sini Hafaz. Kita kira Hafaz, kira Amr. Nah, kalau Amr sama Hafaz itu bedanya dikit. Kayak Habib Umar itu bacanya pakai Amr. Orang Hadramut sana pakai Amr. Terus bedanya seperti gini. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Terus ayah sabu itu Hafaz. Kalau Amr ayah sibu. Jadi nanti ada orang kalau bacanya bukan ayah sabu an la yarahu ahad, tapi ayah sibu an la yarahu ahad. Yaqulu ahlatu lam lubada ayah sibu an lam yarahu ahad alam naj'al ayah sibu. Itu Amr. Tapi kalau Hafaz bahasanya ayah sabu an la yarahu alaihi ahad. Ini contohnya. Ya. Terus ada lagi qiraatnya mujma'aleh, yakni termasuk qiraat sab'ah, seperti qiraat yang wadduha. Kalau kita wadduha, kalau mereka wadduha, wadduha wal laili idza saja. Orang Betawi ini. Ya, walhasil macam-macam. Ya. Tapi semuanya ada nasnya, mujma'. Jadi kalau sudah mujma' itu berarti Nabi pernah membaca seperti itu. Au aqarrahun Nabi, ada yang membaca seperti itu dan didiamkan oleh Rasulullah. Kemudian wallahu a'lam bishawab. Faslun Sholahul usrah wa daurul abawain fi tarbiyah. Kali ini kita akan membaca kitab memperbaiki keluarga dan peran kedua orang tua dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin shadiqil amin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa inna muhimmata salahil usrah wa tarbiyatil abna min a'dhamil muhimmat allati yashtarik fil qiyam bihal ab wal wa hiya muhimmatun tata'allaq bi sya'ni wajibil abawain fit tarbiyah wa iqamati ususil wa'i wal fahmi 'anillah bal wa ususil khilafah 'anhu ta'ala fi ardihi 'abara al-usrah wa ta'til madrasah musa'idatan laha haitsu yatalaqal abna'u wal banatu fiha nasiban min akhbar al-wahyi al-karim wal fiqh fi ad-din al-'azim wa sunnatil gharra wa adabil Mustafa Abi Zahra sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ma'a ma yatalaqawna min ma'lumatin ukhra fi mukhtalafil mawad wa bidzalika yatahayya'un al-qiyam bi dawrin min adwaril khilafah 'anillahi fi ardihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa tugas memperbaiki keluarga, mendidik anak adalah tugas yang sangat-sangat penting di agama ini. Negeri itu akan baik kalau kota-kotanya baik. Kota itu akan baik kalau kampungnya baik. Kampung akan baik apabila keluarga baik. Negeri itu komunitas terbesar, keluarga komunitas terkecil. Makanya kalau orang itu mau jadi RT, RW, lurah, camat harus
dipastiin dulu dia dalam komunitas terkecilnya keluarga ini sudah berhasil belum mendidik anak, mendidik istri, ya, membentuk keluarga yang baik ini sudah terjadi apa belum? Nah, kalau dia nggak bisa mendidik keluarga yang jumlahnya 5 orang, terus jadi RT yang nanti jumlahnya 100 orang, kita tahu. Makanya sholahul ummah ini bisolahil usroh. Kalian adalah calon-calon bapak, dan keberhasilan kalian dimanapun kalau kalau baca manaqibnya auliya wassolihin, mesti yang dibanggakan wa kana tarabba inda abihi fitarin wa hafidhul Qur'anil Karim. Mesti tarabba inda abihil karim. Selalu yang pertama kali didahulukan, dibanggakan, dididik ini anak dengan orang tua yang baik. Jadi seperti itu. Ini memperbaiki keluarga, mendidik anak ini a'dhamul muhimmat. Lebih-lebih lagi yang paling dominan perempuan. Karena sejarah membuktikan para aulia itu jadi orang besar karena ibu yang besar. Ibu yang alimah, murabbiyah, solehah baru. Kebanyakan ada orang alim, soleh, wali yang terkenal itu banyak yang gak punya bapak, hanya ibu saja bisa jadi alim. Tapi kalau ibu gak ada, tinggal bapak, sulit. Walaupun ada gak banyak, tapi yang banyak seperti Habib Ali Habsyi. Ayah beliau di mana? Semenjak kecil tinggal di Mekah, dididik oleh ibunya. Selalu seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani juga seperti itu. Tidak ada, ayahnya meninggal, yatim, dididik oleh ibunya. Jadi ibu ini yang paling penting. Ya. Disitulah kehebatan seorang wanita. Wanita ini hebat bukan jadi menteri, tapi bisa mencetak menteri, bisa mencetak presiden. Ini kehebatan seorang wanita. Ya. Maka ada perempuan itu nggak perlu bangga jadi camat, mau jadi wali kota, mau jadi ini, perempuan nggak, jangan. Tapi dia mesti bangga, aku dulu yang mencetak mereka orang-orang ini. Itu dauruha, peran mereka wanita lebih besar daripada laki-laki dalam sholahul usrah wa tarbiyah. Fa inna muhimmatus sholahul usrah yastariku, tapi tetap ini musyarakah, kerjasama itu bagus antara bapak dengan ibu. Makanya jangan sampai Islam itu jangan sampai ada broken home. Apa broken home? Hancurnya suami istri hingga akhirnya berdampak kepada anak-anaknya. Ya, harus betul-betul dijaga yang baik antara suami istri, kemudian kerjasama untuk mendidik, mencetak orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah, sebagaimana Nabi bersabda, tazawwaju tanakahu takfuru fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Coba hadirin ayat ini, hadis ini coba perhatikan. Nikahlah kau, kemudian punya anak, dan aku akan banggakan. Masuk bukan Rasulullah kan mestinya ngomongnya gini, sholatlah kau, puasalah kau, aku akan banggakan kalian nanti. Ini tidak kawin dibanggakan. Karena di situ ada apa? Takfuru. Kau nikah, kau punya anak yang banyak, dan anak-anak tersebut yang akan aku banggakan setelah kau didik, aku banggakan nanti di hari kiamat ini umatku. Berarti kita paham sekarang fungsi pernikahan adalah kita membentuk komunitas yang nabawi, mustafawi,
yang begitu dekat dengan Allah dan Rasulnya, mutamassikin nabi syariah, kemudian anak-anak yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, itu tujuan utama. Ya. Wahia muhimmah ta'ala bisa wajibil abawain fit tarbiyah. Ini tugas kewajiban kedua orang tua. Dan tugas itu ialah iqamah ususul wahyi wal fahm anillah. Bagaimana bapak dan ibu mereka mendirikan pondasi yang kuat dalam memahami dan mengenal Allah. Dari kecil itu anak itu diajarkan untuk kenal Allah. Ya. Makanya nidurkan anaknya aja pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pakai kalimat tauhid, dipuji. Karena apa? Karena orang tua punya peran dan tugas mengenalkan ini anak semenjak kecil kepada Allah. Ya. Nah, orang kita mulai kecil anak kita diajari rutin nyamuk. Kalau tidak bubuk digigit nyamuk. Lah ya, akhirnya dari kecil kenal Allah enggak, kenal Rasul enggak, nyamuk arahnya. Jadi tidak mendidik. Orang-orang dulu itu kalau anukan anaknya sambil baca Abda'u bismillahirrahmanirrahim Da'imil ihsani sama bawa Aqidatul Awam. Ya. Dikenalkan para nabi, Adamun, Idrisun, Nuhun, Hud, anak-anaknya kecil sudah kenal nabi, kenal Rasul, ya, kenal sifat-sifatnya Allah. Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun bil khalqi bil id. Makanya cari istri yang hafal Aqidatul Awam. Anda hafal Aqidatul Awam dia nyanyikan cucaro. Bahlul ya. Gimana itu mau kenalkan anak sama Allah? Kalau kita punya istri yang sedang wala Aqidatul Awam, wala ini apa? Mayan fam. Kita gimana untuk membuat pondasi yang kuat ini gimana cara? Enggak bisa. Ya. Wa iqamatul ususil wa'i. Bal wa ususil khilafah. Nah, khilafah anhu. Dan kita ini mulai kecil harus bagaimana mendidik anak-anak kita mengetahui, menyadari bahwa mereka adalah khalifatullah fil ardh. Khalifahnya Allah di muka bumi ini. Khalifah itu kan pengganti. Apa? Pengganti. Jadi ketika ini nggak ada, diganti jadi khalifah. Sifatnya khalifah itu biasanya sementara. Hanya karena yang asli nggak ada. Apa cadangan? Ya, jadi babul istikhlaf. Begitu yang ini nggak ada baru. Nah, ketika itu Allah sudah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan pengganti. Nah, khalifahnya Allah di muka bumi ini adalah yang menjaga semuanya, menjaga syariat Allah dan menjaga bumi. Termasuk kalau kita ngerti khilafah, kita nggak mau melakukan sesuatu yang itu membawa dampak kerusakan bumi. Nanti dititipi kok malah dirusak. Nah, kita akan bahas nanti. Abaral usrah. Ini tak main-main berarti. Rumah tangga ini tak main-main. Bayangkan ente mencetak khalifahnya Allah. Ente mencetak khalifahnya Allah. Ente
mempersiapkan orang yang dibanggakan Rasulullah. Jadi kayak seakan-akan ente nikah. Setelah Anda nikah, Anda punya anak. Kalau Rasulullah hidup, Rasulullah berkata, anak titip ini anak, karena nantinya aku akan banggakan dia di hadapan Nabi dan Rasul. Kalau Rasulullah yang nitipkan kepada inti langsung dijaga anak ini, dia lahir. Niscaya kita akan perhatian betul bagaimana anak ini menjadi khalifatullah, anak yang dibanggakan Rasulullah. Tapi ketika kita nggak merasa, ya sudah. Akhirnya anak kita ini mau kita kenal ke dunia, kita banggain dia dengan dunia, terus nggak karu-karuan lagi. Banyak orang yang nggak ngerti tugas ini, makanya akhirnya tidak bisa membentuk keluarga yang benar. Wa ta'til madrasah. Kemudian setelah pendidikan kita, datanglah nanti pondok pesantren dan sekolah. Yang dia menjadi musani datang, musai datanglah. Ini daurudani. Yang pertama ini kedua orang tua. Setelah dua orang tua baru sekolah, baru pondok. Ini tak ajarkan pondok, diajarkan sholat 5 waktu di masjid, diajarkan ngaji, diajarkan ini. Begitu pulang, keluarga nggak membentuk seperti itu. Khamsah wa isyrin sangat di televisi. 24 jam depan TV. Ghaflah, la Quran, wala sholat, jamaah, wala semuanya. Rusak. Terus orang tuanya datang ke anak. Ustaz, apa? Anak-anak kok masih belum pinter-pinter. No, kok nyalakan anak? Saya sudah memberikan. Anak-anak kok tidak jadi ustaz. Saya sudah memberikan apa yang saya berikan. Ente yang nggak berikan. Ya, kita harus tahu. Anak ajarkan anak-anak ngaji, sholat jamaah. Ente juga di rumah juga lihat. Musai datang, Musa ini datang. Jadi ke sekolah ini nomor 2. Nomor 1 itu guru rumah tangga. Nomor 1-nya lagi adalah ibu madrasatul ula. Ya. Makanya haitsu yatalaqal abna wal banat fiha nasiban minal akhbar wahyul karim. Di yang mana anak dan anak putra dan putri itu mendapatkan bagian dari khabar wahyunya Allah, belajar Quran, belajar fikih, belajar hadis, wal fikih fid din, belajar fikih, wa sunnatul gharrab, belajar hadis, wa adabul mustafa, belajar tasawuf, akhlak, aqidatul akhlakul banin, ya. Adabul mustafa Abi Zahra sallallahu alaihi wasallam ma'a talaqawna min ma'lumatin ukhra min mukhtalafil mawad dan lain-lainnya lagi yang mana bidzalik yatahayya'u bil qiyam bi dawrin min adwaril khilafah. Semua berfungsi untuk dia mempunyai peran sebagai seorang khalifah. Jadi apa yang Anda pelajari di pondok pesantren ini adalah persiapan Anda untuk menjadi khalifah. Ada sekolah namanya sekolah apa itu yang mengajarkan anak ABRI supaya jadi kapten jenderal, ya, AKABRI. AKABRI ini sekolahan khusus untuk para perwira. Jadi polisi itu macam-macam, ada yang lewat AKABRI itu perwira, ada yang tidak. Kalau yang tidak, ya wis mentok. Pakatnya ya melatih. Ya, tidak bisa lebih. Ya, berapa tahun pun ya makanya segitu, nggak akan naik. Jadi, tapi ada perwira ini orang khusus. Mana mereka di sekolah langsung letnan ini, kapten, mayor, kolonel. Jadi mereka ini dipersiapkan untuk jadi jenderal. Nah, sekarang ini ceritanya rumah kita ini adalah sekolah untuk membuat atau mencetak para khalifah, para jenderal ini.
Jadi nggak main-main ini yang namanya rumah tangga ini, agar supaya kita paham betul. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini 3 kitab yang kita baca, fikihnya mudah. Kitab Som saja, kalau anak-anak yang nggak punya kitab mudah, fotokopi bab Somnya aja nggak apa-apa, karena hanya dibaca di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya kitab Atibian terus ke tahun kemarin ada di Hamalatul Quran ya. Ada di Hamalatul Quran supaya kita ini belajar tajwid, belajar banyak Quran yang kita baca supaya kita ngerti. Dan yang terakhir kita baca kitab Sholahul Usrah wa Daurul Abawin fi Tarbiyah karena Nabi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una.